Denver 2 merupakan tes screening perkembangan untuk anak berusia 0 sampai 6 tahun. Merupakan hasil revisi utama standarisasi ulang dari Denver Development Screening Test atau DDST dan Revisited Denver Developmental Screening Test atau DDSTR. Denver bukan merupakan tes IQ. Pemeriksaan Denver dilakukan dengan cara melakukan penilaian berdasarkan aspek perkembangan yang terdiri dari 125 tugas yang dibagi ke dalam 4 sektor, yaitu personal social atau perilaku sosial, fine motor adaptif atau gerakan motorik halus, language atau bahasa, gross motor atau gerakan motor kasar. Tujuan dilakukannya Denver adalah untuk mendeteksi dini perkembangan anak, menilai dan memantau perkembangan anak sesuai usia yaitu 0 hingga 6 tahun, dan merupakan salah satu antisipasi bagi orang tua, dan juga untuk mengidentifikasi perhatian orang tua dan anak tentang perkembangan, dan mengajarkan perilaku yang tepat sesuai usia anak. Ini merupakan contoh lembaran pengerjaan Denver. Ini merupakan salah satu dari 125 tugas yang dinilai pada saat pemeriksaan Denver. Tugas ini dituliskan dalam sebuah kotak yang berisi nama tugas yang dilakukan, juga nomor rujukan untuk petunjuk pengerjaan, dan di atasnya terdapat angka-angka persentase populasi anak yang dapat melakukan. Sehingga apabila ada garis umur yang memotong di antara angka 75 hingga 90, itu dapat diartikan bahwa 75% lebih anak dapat melakukan tugas tersebut. Petunjuk pengerjaan. Berikut merupakan petunjuk untuk melakukan beberapa item tugas dari 125 tugas yang dinilai pada pemeriksaan Denver. Petunjuk nomor 1 hingga nomor 4 merupakan petunjuk untuk beberapa item dari sektor personal sosial. Petunjuk nomor 1 untuk tugas tersenyum spontan. Coba anak agar tersenyum dengan tersenyum, berbicara, atau melambaikan tangan kepadanya. Jangan menyentuh anak. Petunjuk nomor 2 untuk tugas mengamati tangannya. Anak harus memandang tangan beberapa detik. Petunjuk nomor 3 untuk tugas gosok gigi dengan bantuan. Orang tua dapat menolong mengarahkan sikat gigi dan menaruh odol pada sikat gigi. Petunjuk nomor 4 untuk tugas berpakaian tanpa bantuan. Anak tidak harus dapat menarikan sepatu, memasang benik atau resleting di belakang. Petunjuk nomor 5 hingga 15 merupakan petunjuk untuk beberapa item dari sektor adaptif motorik halus atau gerakan motorik halus. Petunjuk nomor 5 untuk tugas mengikuti ke garis tengah. Gerakan benang dengan perlahan-lahan dalam suatu busur dari satu sisi ke sisi lain kurang lebih 20 cm di atas muka anak. Petunjuk nomor 6 untuk tugas mengikuti lewat garis tengah. Lulus bila anak memegang icik-icik waktu disentuhkannya pada punggung atau ujung jari-jari. Petunjuk nomor 7 untuk tugas mencari benang. Lulus bila anak mencoba melihat kemana benang pergi. Benang dijatuhkan secepatnya dari pandangan tanpa tangan pemeriksa bergerak. Petunjuk nomor 8 untuk tugas memindahkan kubus. Anak harus memindahkan kubus dari satu tangan ke tangan lainnya tanpa bantuan dari tubuh, mulut, atau meja. Petunjuk nomor 9 untuk tugas memegang dengan ibu jari dan jari. Lulus bila anak mengambil manik-manik dengan ibu jari dan jari. Petunjuk nomor 10 untuk tugas meniru garis vertikal. Garis dapat bervariasi hanya 30 derajat atau kurang dari garis yang dibuat oleh pemeriksa. Petunjuk nomor 11 untuk tugas menggoyangkan ibu jari. Genggamkan tangan dengan ibu jari menghadap ke atas dan goyangkan ibu jari. Lulus bila anak menirukan dan tidak menggerakkan jari selain ibu jari. Petunjuk nomor 12 untuk tugas mencontoh lingkaran. Lulus bila ujung saling bertemu, gagal bila gerakan terus melingkar. Petunjuk nomor 13 untuk tugas memilih garis yang lebih panjang. Garis mana yang lebih panjang? Putar kertas sampai terbalik. Lulus bila 3 dari 3 atau 5 dari 6. Petunjuk nomor 14 untuk tugas mencontoh tanda plus dan mencontoh gambar persegi ditunjukkan. Lulus asal garis menyilang. Petunjuk nomor 15 untuk tugas mencontoh persegi. Biarkan anak meniru, jika tidak dapat demonstrasikan. Ketika memberikan tugas untuk nomor 12, 14, dan 15,
Jangan menyebutkan bentuknya. Jangan mendemonstrasikan tugas nomor 12 dan 14. Petunjuk nomor 16, untuk tugas menggambar orang 3 bagian dan menggambar orang 6 bagian, waktu memberikan skor, sepasang atau 2 tangan, 2 kaki, dan lain-lain, dihitung sebagai 1 bagian. Selanjutnya, untuk petunjuk nomor 17 hingga nomor 26, merupakan petunjuk untuk beberapa item dari sektor bahasa. Petunjuk nomor 17 untuk tugas menoleh ke bunyi icik-icik. Taruh 1 kubus di cangkir, kocok perlahan-lahan di dekat telinga anak. Ulangi untuk telinga lainnya. Petunjuk nomor 18 untuk tugas menunjuk 2 gambar, menyebut 1 gambar, menunjuk 4 gambar, dan menyebut 4 gambar. Tunjuk masing-masing gambar dan minta anak menyebutkan nama gambar tersebut. Gagal bila hanya suara. Bila 4 nama yang betul, minta anak menunjuk gambar dari nama yang disebut oleh pemeriksa. Berikut adalah gambar yang digunakan. Petunjuk nomor 19 untuk tugas bagian badan 6. Gunakan boneka, katakan pada anak, tunjukkan hidung, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, rambut. Lulus 6 dari 8. Petunjuk nomor 20 untuk tugas mengetahui 2 kegiatan dan mengetahui 4 kegiatan. Gunakan gambar. Tanyakan pada anak, mana yang terbang, meong, bicara, menggonggong, meringik. Lulus 2 dari 5 dan 4 dari 5. Gunakan gambar berikut untuk menanyakan tugas tersebut. Petunjuk nomor 21 untuk tugas mengerti 2 kata sifat dan mengetahui 3 kata sifat. Tanya kepada anak, apa yang kau lakukan bila dingin? Capai, lapar. Lulus 2 dari 3 dan 3 dari 3. Petunjuk nomor 22 untuk tugas kegunaan 2 benda dan kegunaan 3 benda. Tanya kepada anak, apa gunanya cangkir? Apa gunanya kursi? Apa gunanya pensil? Jawaban harus termasuk kata-kata gerakan. Petunjuk nomor 23 untuk tugas menghitung 1 kubus dan menghitung 5 kubus. Lulus bila anak menaruh dan mengatakan berapa kubus yang ada di atas kertas dengan benar, yaitu 1 dan 5. Petunjuk nomor 24 untuk tugas mengerti 4 kata depan. Katakan kepada anak, taruh kubus di atas meja, di bawah meja, di depan saya, di belakang saya. Lulus bila 4 dari 4. Jangan membantu anak dengan menunjuk, menggerakkan kepala, atau mata. Petunjuk nomor 25 untuk tugas mengartikan 5 kata dan mengartikan 7 kata. Tanya kepada anak, bola itu apa? Danau, meja, rumah, pisang, korden, pagar, atap. Lulus bila disebutkan kegunaannya, bentuk, dibuat dari apa, atau kategori umum, seperti pisang adalah buah, bukan hanya kuning. Lulus 5 dari 8, 7 dari 8. Petunjuk nomor 26, berlawanan 2. Tanya kepada anak, jika kuda itu besar, tikus adalah, jika api itu panas, es, jika matahari bersinar di siang hari, bulan bersinar. Lulus 2 dari 3. Berikutnya, petunjuk nomor 27 hingga nomor 30 merupakan petunjuk untuk segmen motorik kasar. Petunjuk nomor 27 untuk tugas berjalan naik tangga. Anak hanya boleh menggunakan dinding atau besi pegangan, tidak orang, tidak boleh merangkak. Petunjuk untuk nomor 28 untuk tugas melempar bola lengan ke atas. Anak harus melempar bola di atas bahu kurang lebih 1 meter atau 3 kaki ke arah pemeriksa. Petunjuk nomor 29 untuk tugas loncat jauh. Anak harus melompat melampaui lebarnya formulir atau kurang lebih 22 cm atau 8,5 inch. Tunjuk nomor 30 untuk tugas berjalan tumit ke jari kaki. Suruh anak berjalan ke depan, seperti gambar berikut. Tumit berjarak kurang lebih 2,5 cm dari ibu jari kaki. Pemeriksa dapat mendemonstrasikan. Anak harus berjalan 4 langkah berturut-turut. Petunjuk nomor 31. Pada usia tahun kedua, separuh anak normal tidak patuh.
Berikut adalah penjelasan mengenai 4 sektor yang dinilai pada pemeriksaan Denver. Yang pertama adalah personal sosial atau perilaku sosial. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, fine motor adaptive atau gerakan motorik halus. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu, dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Ketiga, language atau bahasa. Kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara. Keempat, gross motor atau gerakan motor kasar. Aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Item scoring yang digunakan untuk penilaian. Untuk menuliskan hasil penilaian terhadap item tugas yang diperiksa, kita menuliskannya dengan berupa huruf. Huruf P untuk pass, huruf F untuk fail, huruf NO untuk no opportunity, dan huruf R untuk refusal. Berikut merupakan penjelasan untuk masing-masing item scoring yang digunakan. Pertama, pass atau P. Anak sukses melakukan item yang diperintahkan atau melalui laporan dari orang tua dan pendamping yang menyatakan bahwa anak bisa melakukan, karena ada beberapa item yang dapat ditanyakan kepada orang tua atau pendamping. Kedua, F atau fail. Anak tidak dapat melakukan item yang diperintahkan atau melalui laporan dari orang tua dan pendamping yang menyatakan bahwa anak belum bisa melakukan item tersebut. 3. NO untuk no opportunity. Anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan item berdasarkan alasan tertentu. Skor ini mungkin hanya dapat digunakan untuk report item atau item yang membutuhkan laporan dari orang tua atau pendamping. Keempat, R atau refusal. Anak menolak untuk melakukan item yang diperintahkan. Penolakan bisa dikurangi dengan menjelaskan ke anak apa yang harus dilakukan ketimbang menanyai si anak. Setelah melakukan penilaian dari masing-masing item tugas dari setiap sektor, kita akan melakukan interpretasi dari masing-masing sektor. Interpretasi dilakukan dan dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama advance, kedua normal, 3 caution, keempat delayed, dan kelima adalah no opportunity. Berikut adalah penjelasan untuk interpretasi dari masing-masing sektor. Yang pertama, advance. Dapat melakukan item yang sepenuhnya berada di kanan garis usia. Dapat melakukan item yang bagian putihnya atau persentase 25 hingga 75% dilewati oleh garis usia. Tidak diperlukan untuk menilai seluruh item dalam satu sektor. Kedua, normal. Dapat melakukan item yang sepenuhnya berada di kiri garis usia. Dapat melakukan item yang bagian hijaunya atau persentase 75 hingga 90% dilewati oleh garis usia. Gagal atau menolak item yang bagian putihnya atau persentase 25 hingga 75% dilalui garis usia. Gagal atau menolak item yang sepenuhnya berada di kanan garis usia. Ketiga, caution. Gagal atau menolak item yang bagian hijaunya atau persentase 75 hingga 90% dilalui garis usia. Keempat, delayed. Gagal atau menolak melakukan item yang sepenuhnya berada di kiri garis usia. Gagal atau menolak melakukan item yang ujung bagian hijaunya atau persentase 90% dilalui garis usia. Perlu atau dapat dilakukan penilaian terhadap seluruh item dalam segmen tersebut. Kelima, no opportunity. Apabila orang tua mengatakan anak tidak pernah berkesempatan melakukan item tersebut. Setelah melakukan interpretasi dari masing-masing sektor, maka kita akan melakukan interpretasi akhir yang dikelompokkan ke dalam 4 penilaian. Yang pertama, abnormal. Kedua, meragukan atau suspek. Ketiga, tidak dapat dites atau untestable. Dan keempat, yaitu normal. Berikut adalah penjelasan untuk hasil interpretasi akhir. Yang pertama, abnormal. Bila didapatkan ada 2 atau lebih keterlambatan yang dialami si anak pada 2 sektor atau lebih. Bila dalam 1 atau lebih sektor didapatkan 2 atau lebih keterlambatan, dan pada sektor yang sama tersebut tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan garis usia. Kedua, meragukan atau suspek. Bila pada satu sektor dapatkan 2 atau lebih keterlambatan. Bila pada satu sektor dapatkan 2 atau lebih caution dan 1 atau lebih delayed.
Bila pada satu atau lebih sektor didapatkan satu keterlambatan, dan pada sektor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan garis usia. Yang ketiga, tidak dapat dites atau untestable. Apabila anak menolak satu atau lebih item yang berada di sebelah kiri garis usia. Apabila anak menolak satu atau lebih item yang bagian hijaunya atau persentase 75 hingga 90% dilalui oleh garis usia. Keempat, normal. Semua yang tidak tercantum dalam kriteria abnormal, meragukan, dan untestable. Tidak ada delayed dan maksimal satu quotient. Screening ulang pada kunjungan anak berikutnya. Tata cara atau langkah pemeriksaan Denver. Yang pertama, lengkapi data pasien. Lengkapi nama anak dan usia anak. Cara menghitung usia anak adalah mengurangi tanggal pemeriksaan dengan tanggal lahir anak. Gunakan patokan 30 hari untuk 1 bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Jika dalam perhitungan umur kurang dari 15 hari, dibulatkan ke bawah. Jika sama dengan atau lebih dari 15 hari, dibulatkan ke atas. Kedua, lengkapi data pemeriksa. Isi nama pemeriksa dan tanggal pemeriksaan. Ketiga, buatlah garis usia. Buat garis vertikal usia sesuai dengan usia pasien. Keempat, lakukan pemeriksaan dengan cara meminta pasien melakukan item, menanyakan kemampuan pasien terhadap item pada orang tua atau yang merawat, dan lakukan penilaian terhadap item yang terpotong garis usia. Apabila pass, tanyakan item yang berada di sebelah kanan garis usia. Apabila fail atau refusal atau no opportunity, tanyakan item yang lebih berada di kiri garis usia hingga diperoleh P sebanyak 3 kali berturut-turut. Kelima, menuliskan penilaian pada item per sektor, berupa huruf P, F, NO, atau R. Keenam, melakukan interpretasi per sektor. Ketujuh, melakukan interpretasi akhir. Sekian penjelasan untuk pemeriksaan Denver 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.